Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa agar hal ini dapat terwujud secara nyata. Maka, diperlukan implementasi yang mencangkup 4 aspek utama kehidupan nasional, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Kali ini, kita akan lebih fokus membahas pendalaman pada materi implementasi wawasan Nusantara dalam aspek ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam aspek ekonomi diatur berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia seperti hasil tambang hutan, laut, dan sumber energi tidak boleh dikuasai secara mutlak oleh individu atau pihak asing. Negara wajib mengelola dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik, pembangunan, serta kesejahteraan bersama. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan ekonomi yang utuh. Artinya, kekayaan negara harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat secara adil. Ada 3 poin penting yang harus dipahami. Kekayaan alam adalah milik bersama. Semua sumber daya alam seperti minyak bumi, hasil tambang, hutan, dan laut adalah modal bersama bangsa Indonesia. Contohnya, pengelolaan air dan listrik diatur oleh negara melalui perusahaan negara seperti PLN atau PTAM agar tarifnya tetap terjangkau untuk seluruh rakyat, bukan dikuasai oleh satu orang kaya saja. 2. Pembangunan yang merata artinya pembangunan gedung, jalanan, sekolah, dan pusat ekonomi tidak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja. 3. Memanfaatkan letak geografis negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang strategis di jalur perdagangan dunia. Wawasan Nusantara mengingatkan bahwa laut kita bukan pemisah, melainkan pemersatu. Jalur laut yang strategis ini harus dimanfaatkan untuk 2 hal utama. Contohnya, menghubungkan daerah sendiri dan untuk kemandirian ekonomi. Inti dari materi implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi adalah gotong royong antar wilayah. Seluruh kekayaan alam, pembangunan fasilitas, dan jalur laut harus dikelola bersama agar tidak ada daerah yang tertinggal sehingga rakyat Indonesia dari kota sampai desa bisa maju dan sejahtera bersama-sama.